Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dasar-Dasar Pendidikan, Bapak Sabran MPD, dan teman-teman kelas PBA Lokal 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Kelompok 9 ada Putri Anadesi Kurniasari, Amelia Rahmawati, dan saya sendiri Andi Radia. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Groundslek. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Noto Nagoro, Sukjanto, Puspowardoyo, Sastra Teja, termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau arti analis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut akan dinamakan sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Groundslek daripada Indonesia Merdeka. Judul pidatonya dengan nama Filosofis Groundslek daripada Indonesia Merdeka, Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Sastra Teja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara.
Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Istilah filosofis Groenewald dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia. Bahkan banyak pula bagian dari filsafat seperti sejarah filsafat, teori-teori tentang alam yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groenewald. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groenewald. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview. Yang B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Teja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Melanjutkan materi yang B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, alasannya filsafat Pancasila sebagai objektivus genectivus dan genetivus subjectivus. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Lalu Pancasila sebagai genetivus subjectivus itu memiliki arti nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu alasan yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila itu memiliki arti sebuah pemikiran filosofi atas hakikat dan rasion dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Alasan yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila memiliki arti nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, alasannya adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sedikit menceritakan, pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh.
Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Lalu sumber yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu kelompok yang kedua, yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, ada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno atas tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Baik. D. Dinamika membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis grand slag atau gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, ide tentang filosofis grand slag belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoristis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Yang B. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang C. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar rasionalisnya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Dibagi menjadi 5, yaitu 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Dan kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monopolaris, yaitu susunan kodrat yang dimaksud jiwa dan raga, sifat kodrat yang dimaksud makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat yang dimaksud makhluk pribadi yang otonomi dan makhluk Tuhan. Dan yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu
tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi terdapat tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, dan sedangkan tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Sedangkan yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamika keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga. Dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Terbagi menjadi 2, yaitu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan B, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Dan 2, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Dan yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadikan way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsisten antara tindakan dan pemikiran. Ini ada sedikit rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara atau philosophies groundlets dan pandangan hidup bangsa Weltanschauung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genitivus objectivus dan Pancasila sebagai genitivus subjectivus. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dapat menjadikan kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.